Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Prasetyo. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang genetik, DNA dan RNA. Ada dua materi genetik dalam nukleus, yaitu DNA, asam deoksiribose nukleat, RNA, asam ribosa nukleat. Ada 3 macam, yaitu rRNA, tRNA, dan mRNA. Ya, pengertian DNA. DNA adalah suatu asam nukleat yang menyimpan segala informasi biologis yang unik dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. Penyusun utama DNA. Penyusunnya yaitu sesuai dengan namanya, DNA, deoksiribose nucleic acid. Penyusun utama DNA adalah ribose yang kehilangan satu atom oksigen yang bisa disebut dengan deoksiribose. Struktur DNA. Struktur DNA kimia berupa makromolekul kompleks yang terdiri atas 3 macam molekul dalam satu nukleotida, yaitu gula pentosa, asam fosfat, dan basa nitrogen. Tiap pita atau rantai double helix terbuat dari unit-unit berulang yang disebut nukleotida. Ya, struktur DNA. Struktur DNA yaitu berupa adenin, guanin, timin, dan sitosin. Ya, fungsi biologisnya DNA yaitu DNA sebagai pembawa informasi genetik yang berupa DNA komponen dari kromosom. Fungsi lain yaitu nukleotida sebagai pembawa energi, nukleotida sebagai pembawa koenzim enzim, enzim yang diperlukan dalam replikasi DNA, helikase untuk mempermudah membuka rantai double helix, polimerase untuk menggabungkan deoksiribonukleosida fosfat, ligase untuk menyambung bagian-bagian rantai tunggal DNA yang baru terbentuk. Ya, gambar transkripsi heterokatalisis. Ya, dari gambar ini kita bisa lihat RNA bisa tersusun dengan adanya RNA polimerase, elongase, dan nukleotida RNA. Ya, kita materi berikutnya yaitu RNA. RNA merupakan bahan genetik, memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Dalam dogma pokok genetika molekular, RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein. Struktur RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida memiliki satu gugus fosfat, satu gugus ribosa, dan satu gugus basa nitrogen. Fosfat dari suatu nukleotida dengan gugus gula ribosa dari nukleotida yang lain. Ya, struktur RNA. Tipe-tipe RNA sebagai bahan genetik RNA berwujud pita. Adanya 3 tipe RNA yang terlibat dalam proses sintesis protein. 1. RNA kurir, 2. RNA ribosom, 3. RNA transfer. Fungsi RNA sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik
karena ini berlaku untuk semua organisme hidup. Dalam peran ini, RNA diproduksi sebagai salinan kode urutan basa nitrogen DNA dalam proses transkripsi. Kode urutan basa ini tersusun dalam bentuk triplet 3 urutan basa nitrogen yang dikenal dengan nama kodon. Sintesis protein. Sekuen basa pada DNA menentukan sekuen asam amino untuk membentukkan protein. Dibutuhkan RNA sebagai perantaranya. Ya, kita lanjut. Transkripsi, proses pembentukan mRNA dari salah satu pita DNA. RNA polimerase membuka sebagian double helix DNA. RNA polimerase membentuk menyusun mRNA dengan menambah nukleotida. mRNA yang sudah terbentuk akan menuju ke sitoplasma untuk proses translasi di ribosom. Translasi di ribosom mRNA diterjemahkan dengan bantuan tRNA untuk menjadi asam amino. Asam amino diaktifkan dengan ATP. Asam amino aktif dibawa oleh tRNA ke ribosom. tRNA memiliki antikodon yang sesuai dengan triplet kodon pada mRNA. Kesesuaian kodon antikodon akan mengkode untuk asam amino tertentu. Asam amino dirangkai membentuk polisom, kemudian membentuk protein. Tahap translasi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Perbedaan DNA dan RNA. DNA yaitu ditemukan dalam nukleus di kromosom mitokondria, plastida, dan centriole. Berbentuk double helix, fungsi, hereditas, dan sintesis protein. Dan bersifat basa. Adenin, guanin, timin, citosin, gula deoksiribosa, dan RNA ditemukan di sitoplasma terutama di ribosom dan nukleus. Rantai pendek dan tunggal dan dengan single strand, fungsi dalam sintesis protein, dan bersifat basa. Adenin, guanin, uranin, citosin, dan gula ribosa. Dan itulah materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.